Selamat sore ya. Sore. Sore, salam ketua. Salam ketua. Oke, Bung Ian. Siap. Ya sejarah bangsa ini kan ya sejarahnya pemuda. Nah, kalau kata Pramoedya Anantatur kan sejarah bangsa adalah sejarah pemuda. Kalau pemudanya mati rasa maka matilah bangsa kan gitu ya. Hari ini mati rasa berarti pemuda. Semoga aja enggak lah gitu ya. Untuk semua, terima kasih Bang sudah menyambangi lah istilahnya. Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu Bang, apa kabar? Saya tanya balik ini. Tidak apa-apa. Apa kabar ini Bang? Oh baik. Oh, baik, siap. Bung gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih. Langsung saja kawan-kawan, perkenalkan saya. Kalau lengkapnya Ignatius Wandenius Manek, tapi sebenarnya nggak perlu sih. Apa sih pentingnya nama lengkap kan gitu? Panggil saja Bung Ian. Nah, Bung Ian ini saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah perbatasan sama Timur Leste. Ada kabupaten namanya Kabupaten Malaka. Kita baru mekar dari Kabupaten Belu. Tahun berapa? Apa Bang? Yang mekarnya? Mekarnya tahun 2013 Bang. 2013. Oh iya. Terus ini kita kan lama nih udah nggak ketemu. Jadi Iya. masih aktif nggak di ini di organisasi? Ya, puji Tuhan, studinya sudah hampir selesai sebenarnya. Udah selesai apa hampir? Hampir, udah sidang, tapi kan belum dikatakan selesai karena belum yudisium, belum Iya. wisuda. Kalau dikatakan selesai, paling nggak kan ada yudisiumnya kan gitu. Nah, tapi belum. Saya baru sidang kemarin dan di organisasi pun sementara saya masih menjabat juga sebagai salah satu ketua komisariat GMNI di Unikama. Iya. Komisariat PIP. Tapi presmanya sudah selesai kan ya? Ya, presmanya sebenarnya udah basi sih kalau bahas presma udah ada luar sebenarnya. Udah 2 tahun ini, Bang. Tapi sebenarnya nggak terasa sih karena rasanya kok baru kemarin aja pergantiannya. Ya karena semuanya karena Covid lah gitu. Karena ya online ini kan jadi kita kan. Presma angkatan Covid. Oh bukan. Nah, itu dia. Makanya kan gini. Pas pemilihan kita itu belum Covid, Bang. Oh belum. Pemilihannya kan masih offline kan, masih rame pokoknya. Pokoknya asik lah dinamikanya, seninya ada lah. Nah, terus setelah pelantikan masih offline nih. Semua program kerja kita udah rancang dan sebagainya. Studi banding masih ke Jogja waktu itu. Nah, habis itu pas mau eksekusi, datanglah si Covid ini. Oh. Nah, datanglah si Covid ini. Produk Cina ini ya. Produk siapa? Wah, itu saya nggak tahu ya. Wuhan kan. Oh iya, Wuhan maksudnya Wuhan. gitu. Iya. Jadi sebelum Covid ini sudah jadi presma ya. Artinya ada beberapa program yang sudah dijalankan pada zaman itu. Kan jadi kan gini, untuk program kerja sebenarnya semuanya kan kita rancang ya memang untuk dalam keadaan kita eksekusi dalam keadaan normal kan. Cuman setelah Covid ya bagaimanapun juga kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi. Yang akhirnya memang waktu itu karena baru awal-awal Covid, sebenarnya kita lebih banyak bergerak di ini Bang, bergerak untuk kesejahteraan mahasiswa gitu. Nah, misalnya kita perjuangkan soal UKT dan memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya kita sebagai garda terdepannya mahasiswa kan. Betul. Cuman itu banyak program kerja. Misalnya saya pengen adanya museum budaya di Unikama. Nah, adalah banyak program kerja itu yang memang tidak bisa dijalankan. Iya, di masa Covid ini bahkan sebelum Covid kalau saya lihat itu mahasiswa kena Covid semua ya. Kok nggak ada apa namanya? Nggak ada gaungnya gitu. Oh, siap. Kalau ngomong soal gerakan mahasiswa, tunggu dulu. Nah, kalau 2020 kan ada Omnibus Law nih Bang. Nah, kebetulan saya masih jabat itu. Ya, Abang sendiri bisa lihat lah gerakannya mahasiswa waktu itu gimana. Sekalipun waktu itu dari legislatif dan juga eksekutif ini tetap
mengesahkan Omnibus Law itu. Yang sekarang kan terbukti kan bahwa dia itu benar cacat. Nah, putusan MK sudah jelas bahwa inkonstitusional bersyarat. Nah, sekalipun sebenarnya dari keputusan MK itu banyak yang perlu kita telusuri lagi. Nah, terus tidak lanjut dari ini, dari aktivis sendiri. Saya katakan aktivis lah. Kalau terlalu banyak nanti mahasiswa ini, mahasiswa itu kan, kalau aktivis kan menyeluruh lah. Kalau saya lihat hampir nasional ini gerakan aktivis ini kayaknya dibungkam sama COVID ini. Ya entahlah ya Bang ya kalau soal itu. Dan saya mau sampaikan untuk kawan-kawan semua, keberadaan saya di sini sekalipun dipanggil aktivis, sebenarnya aktivis itu berat sih sebenarnya, terlalu berat untuk saya. Tapi memang mau tidak mau dong, salah sendiri masuk organisasi kan. Nah, dan juga kalau bicara soal itu, tadi kalau abang nanyanya soal gimana sih gerakan mahasiswa di tengah pandemi ini, kok kesannya dinina bobokan atau apalah segala macamnya. Tapi saya perlu sampaikan bahwa keberadaan saya di sini, apa yang saya sampaikan ini tidak representatif ya, nggak merepresentasikan semua mahasiswa atau aktivis yang ada di luar sana. Karena saya perseorangan di sini, dan memang itu kalau bicara soal apa yang sudah kita perjuangkan, ya ada yang berhasil waktu itu, ada pun yang tidak, ya akhir jebol juga istilahnya. Misalnya Omnibus Law itu begitu. Nah, memang setelah itu kan kita ini kan kita tetap konsolidasikan kita bagaimana melakukan pengawalan, sekalipun misalnya kita untuk mencegah pengesahan itu tidak berhasil, tapi kemudian kan ada jalur-jalur lain, misalnya secara konstitusional kan kita bisa ajukan ini judicial review kan, JR kan. Nah, dan memang bukan hanya mahasiswa kok, banyak sekali dari elemen buruh, aktivis lainnya itu banyak juga yang mengajukan itu. Dan puji Tuhan kan dari berbagai macam elemen yang mengajukan judicial review itu kan ada yang kemudian ada realisasi. Ada realisasi. Dalam hal ini kan ada putusan MK itu misalnya. Sehingga untuk peraturan untuk Omnibus Law itu kan ditangguhkan dulu, dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan. Nah, sebenarnya untuk semua aktivis mahasiswa sebenarnya kalau bahasa boleh saya kata dari bahasa saya soal itu, harusnya hari ini aktivis juga perlu tetap mengkonsolidasikan kekuatan untuk bagaimana memikirkan alternatifnya gimana sih setelah kita melihat putusan MK yang mengatakan bahwa ini cacat formil. Dan juga soal materialnya juga kan perlu kita dari isinya itu kan memang berdasarkan kajian kita kan memang membebankan mayoritas buruh lah istilahnya. Nah, di sini kan kita perlu melihat ketika hari ini bilang dikasih waktu 2 tahun untuk pemerintah dan DPR untuk segera memperbaiki itu, kita juga harusnya mempersiapkan juga senjata kita, amunisi kita untuk bertempur. Kita dalam hal ini semacam kita harus berlomba juga sama pihak pemerintah, penguasa. Mereka untuk memperbaiki, kita juga harus terus mencari kira-kira mana yang memang perlu kita perbaiki juga. Dan kita ajukan alternatifnya kira-kira gimana. Perlu ditolak mentah-mentah ataukah mungkin ada masukan untuk itu, kan seperti itu. Biar apa namanya, mahasiswa sebagai agen of control sosial itu kan perlu untuk mendatangkan perubahan sesuai dengan fungsinya. Agen of change itu kan, agen perubahan. Iya. Nah, kalau tadi bahas tentang gerak, ternyata mahasiswanya masih bergerak ya, cuman iya masih bergerak lah Bang. Jadi mungkin kurang ini ya, masih agak sedikit pasif ya. kurang begitu aktif ya, kalah sama orang yang cari-cari apa namanya, cari ketenaran. Misalnya ada beberapa yang kemarin sempat viral gitu kan. Salah satu contohnya apa namanya, Kalimantan. Oh siap. Kalimantan seperti ini yang katanya itu. Kata beliau itu yang itu apalah tempat jin buang anak lah ya. Itu yang soal pencemaran nama baiknya Kalimantan kemarin. Itu gimana kalau menurut aktivis, cara pandang aktivis? Ya kalau gini Bang ya, sebenarnya hari ini kalau kita bicara soal kondisi bangsa hari ini, sebenarnya aktivis nggak perlu buang-buang waktu lah untuk ladenin hal-hal seperti itulah. Nah, banyak sekali sih yang memang perlu kita yang lebih penting dari itu, bukan nggak penting itu sebenarnya.
Tapi ada yang lebih penting kan, kalau menurut saya jangan sampai dalam tanda kutip ini adalah suatu pengalihan isu supaya kita ini nggak fokus sama isu-isu yang lain kan, isu-isu yang lebih strategis lah. Contohnya. Nah, bicara strategis ini menarik sekali ini kawan. Ya. Pada saat itu ada isu-isu strategis yang misalnya kan sedikit dibungkam. Contoh. Kalau ya prinsipnya sebenarnya gini Bang, saya mau jelasin. Kita ini kan harusnya berpikir objektif, aja itu berpikir objektif. Ya, kita itu kan mitra kritisnya pemerintah sebenarnya. Nah, kita juga nggak bisa menganggap pemerintah sebagai musuh. Itu kalau prinsip saya, nggak tahu kawan-kawan di luar sana. Tapi bagi saya, kalau itu benar, kalau kita pertimbangkan secara akal sehatnya masuk akal dan memang dampak untuk masyarakatnya jelas, ya nggak apa-apa kita dukung. Ya fungsi daripada agen of control sosial itu artinya apa? Bahwa ketika kita mengetahui tujuan baik daripada pemerintah dan kita rasa pertimbangannya itu masuk akal dan kemudian bisa menjamin kesejahteraan rakyat, apa boleh buat kita bisa jadi menjalankan fungsi kontrol tersebut untuk memberikan penjelasan lebih lanjut pada masyarakat di bawah supaya bisa memahami soal. Tetapi ketika pun misalnya itu ternyata tidak mencerminkan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dan keadilan itu, ya kita sebagai penyambung lidah mahasiswa, ya kita harus bergerak untuk itu, melakukan penolakan. Mahasiswa. Ya kalau benar. Tidak hanya mahasiswa loh ya. Ya, sama masyarakat. Grassroots itu penting, Bang. Nah, semua kan gitu. Semua. Jadi prinsipnya adalah bahwa kalau dia salah, ya kita labrak, lawan lah. Lawan, tapi kan kalau harus ada kajian, ada data dan sebagainya, ya, seperti itu. Tapi kalau benar, ya apa salahnya kita dukung kan gitu. Jadi pada intinya jangan kita membenci. Oh ini udah pernah salah, jadi semuanya salah. Enggak. Kalau bagi saya enggak gitu. Enggak selamanya si A ini salah, enggak selamanya dia juga benar. Tapi pada intinya kita harus berpegang pada prinsip. Prinsip apa kita? Prinsip yang kita pegang itu prinsip seperti apa? Ya itu yang menjadi nanti penuntunnya kita. Paling enggak kan kita punya rambu-rambu sih ya. Hal yang perlu kita tolak itu seperti apa? Hal yang perlu kita dukung itu seperti apa. Nah dari situlah nanti kita tahu untuk nanti bagaimana menjatuhkan pilihan sikap kita nantinya. Ya kurang lebihnya seperti itulah Bang. Baik, bicara prinsip artinya aktivis juga punya prinsip. Kan iya harus punya prinsip. Nah, ini untuk kawan-kawan yang di sana nih. Pesan lah ya, pesan. Silakan. Pesan mahasiswa supaya punya prinsip atau agen of control terhadap bangsa atau negara ini gimana? Mungkin ada pesannya. Ya artinya gini, kita ini harus yang pertama kita harus tahu lah. Kita ini siapa? Iya kan? Rakyat. Ya rakyat. Dan kita juga menjadi pemuda. Kalau kita bicara soal pemuda kan ya sejarah tidak bisa kita nafikan bahwa pemuda punya peran penting dalam sejarah bukan hanya Indonesia tapi sejarah dunia bahkan. Ya sejarah bangsa ini kan ya sejarahnya pemuda. Nah, kalau kata Pramoedya Anantatur kan sejarah bangsa adalah sejarah pemuda. Kalau pemudanya mati rasa maka matilah bangsa kan gitu. Hari ini mati rasa berarti pemuda. Semoga aja enggak lah gitu ya. Ya jadi baiknya gini aja, enggak mati rasa tapi mandul gitu. Jangan juga lah Bang. Sakit enggak kalau gitu? Mungkin lagi rehat aja. Gitu. Lagi rehat. Kena Covid. Isoman jangan. Jadi kalau untuk mahasiswa, yang pastinya kita harus tahu kita ini mahasiswa, kita ini pemuda lah gitu. Apa sih pemuda itu? Paling tidak kan kita bisa meromantisasikan kembali lah. Coba kita membuka kembali lembar sejarah, catatan-catatan yang sudah pernah ditorehkan oleh para pemuda zaman dahulu. Ya itu kita menjadikan sebagai inspirasi, sebagai pemacu semangat juangnya kita untuk hari ini kita bergerak. Kalau dulu perjuangan mereka itu ketika duduk gini aja, ditodong senjata dan sebagainya, jangan sekali-sekali kamu menyebut nama pemerintah dan sebagainya, kalau enggak kamu hilang nantinya, nyawa kamu melayang. Sekarang kita udah bebas demokrasi. Nah, apa sih sebenarnya hambatannya bagi kita, kendalanya bagi kita untuk kemudian kita memikirkan soal bagaimana mengisi kemerdekaan ini, bagaimana melanjutkan perjuangan para pendahulu ini. Ya sebenarnya kan itu, tapi kan hari ini kan tambah budaya hedon itu kan, ya mahasiswa ini kan, ya. Tapi salah nggak mahasiswa kayak gitu? Salah nggak? Sebenarnya gini,
prinsip dasar daripada adanya teknologi sebenarnya itu kan untuk mempermudah kelangsungan hidupnya manusia sebenarnya. Iya kan seperti itu. Tetapi kan kita kan harus bisa memilah juga, karena segala sesuatu itu ada sisi plus dan minusnya, ada baik dan buruknya. Tinggal bagaimana kita membangun kesadaran diri terkait plus dan minusnya itu, kemudian kita memanage diri, kemudian kita melakukan itu dalam suatu aksi nyata kan, action. Paling tidak kan kita memulai dari diri kita sendiri. Nah dari situlah kemudian saya rasa ketika kesadaran individu itu sudah terbangun, kesadaran kolektif itu akan dengan mudah terbentuk. Nah, kita nggak usah lah mikir yang terlalu besar kalau kita nggak memulai dari diri kita. Nah, pada prinsipnya gini, harus paham lah kita pemuda itu ya, kalau ngomong soal agent of change, agent of control sosial, moral force, iron stock dan sebagainya kan, saya rasa pemuda sudah nggak asing lagi dengan kata-kata itu. Tinggal bagaimana, sudah sejauh mana saya sebagai pemuda bertanggung jawab terhadap agen-agen, terhadap apa namanya ya, istilah-istilah yang sudah ditaruh pada saya itu kan gitu. Kemudian ya, kalau misalnya belum ada action daripada itu ya apa yang harus saya lakukan gitu loh. Tapi tetap ini ya, tetap membangun satu sama lain, misalnya kawan-kawan antara kampus ke kampus untuk kemudian buat konsolidasi untuk kemajuan negara kita misalnya, atau bangsa kita. Nah itu yang penting Bang, karena gini ya, saya ingat betul apa yang dikatakan Bung Karno kan gini, bahkan hampir semua pejuang-pejuang itu mengilhami akan ruh dari gotong royong itu, akan semangat itu, bahwa Bung Karno bilang apa? Dharma eva hatoanti, bersatu karena kuat karena bersatu. Atau Bung Karno bilang ya, entah bagaimanapun apa namanya tipeh dan coraknya persatuan itu, entah bagaimanapun kita mencapai persatuan itu, tetapi saudara-saudara harus insaf, harus sadar bahwa kapal yang telah membawa Indonesia kepada gerbang persatuan itu ialah kapal persatuan adanya, dan hari ini harusnya kita kembali menggaungkan itu. Kita bicara soalnya ada sumpah mahasiswa, ada sumpah pemuda dan sebagainya. Ya harusnya kita belajar dari hal-hal itu gitu. Janganlah kemudian kita duduk ngomong faksi masing-masing. Saya duduk gini, saya ngomong faksinya saya, Bang faksinya si itu kan. Nah, karena apa? Kunci kekuatan kita yaitu solidaritas itu, Bang. Bagaimana kita mengkonsolidasikan kekuatan itu? Nah, yang lebih paham ya berikan penyadaran, mass forming untuk yang lain, biar bisa terbentuk suatu kekuatan. Matsan wending gitu kan. Ya tinggal nanti kita gunakan, arahkan kemana? Masa aksi ataukah yang lain-lain gitu loh, maksudnya gitu. Ya, pada intinya jangan sampai kita keluar daripada rel. Jangan sampai idealisme yang kata Tan Melaka, kemewahan terakhir yang kita miliki itu tergadaikan dengan satu dan dua hal gitu. Nah, kalau itu sudah tergadai, kita udah nggak punya harga diri lagi. Jadi jangan sampai tergadai ya. Ya. Baik, terima kasih kawanku. Ini banyak sekali yang disampaikan oleh Bung Gian terkait dengan bagaimana kita harus bangkit, bagaimana kita menjadi agent of control, agent of change. Ya kita harus mengadakan apa namanya konsolidasi, kaderisasi untuk kemudian tetap bangun ya, bangkit. Mahasiswa, aktivis, jangan sampai apa namanya kelamaan tidur ya. Kasihan ya, negara kita ini butuh kalian. Negara tanpa pemuda kayaknya apa makan tanpa garam gitu ya. Siap Bang. Jadi mohon izin ya. Pemuda kan sebenarnya dituntut harus berpikir kritis kan. Iya. Tetapi gini, kita bicara soal sekarang, modal utamanya itu apa sih untuk memacu orang berpikir kritis? Ya kuncinya sebenarnya kan literasi kan. Literasi hari ini kita semakin kesini semakin jauh aja. Iya, semakin jauh aja. Padahal ponsel pun itu bisa kita manfaatkan untuk literasi digital misalnya. Nah, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapapun sebenarnya. Betul. Nah, tetapi ya lagi-lagi jangan sampai kita dinina-bobokan oleh pengaruh teknologi ini nantinya. Ya. Justru teknologi itu dijadikan motivasi untuk berjuang kan? Gitu. Iya. Jadi istilahnya kan gini. Wong kita yang ciptakan teknologi. Iya. Kenapa kemudian emang kita mau jadi budaknya barang ciptaan kita sendiri kan gitu. Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai. Wong itu kita yang ciptakan. Kenapa kita menghamba kepada barang ciptaan kita sendiri kan gitu.
Ya, artinya kan kita dengan akal budi kita ini yang memang tidak terbatas bagaimana kita mengolah untuk berpikir, kita harus berpikir lebih bijaksana dalam hal mengelola, memanage diri, memanage bagaimana menggunakan teknologi itu untuk suatu hal yang lebih positif, yang ya kalau belum bisa untuk mikir bagi banyak orang, paling enggak yang dampak positifnya bagi saya itu apa. Tetapi kalau untuk pemuda sebenarnya nggak pakai nego-nego, karena harapan rakyat itu kan, kalau orang bilang ya pemuda itu kan di bahunya itu ya udah ditaruh harapannya rakyat yang memang perlu untuk diperjuangkan. Nah, itu. Dan bicara soal pemuda juga, ya kita bilang Indonesia emas tahun 2045 kan. Bonus demografi lah dan sebagainya. Nah sekarang kan pertanyaannya kan gitu. Ketika itu udah datang, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab itu? Ya kan gitu. Paling enggak kan ada yang kita siapkan. Apa kita bawa gini yang malas-malasan dan sebagainya, kemudian oh nggak mungkin Indonesia emas itu bisa tercapai kalau pemudanya nggak mempersiapkan diri dari sekarang. Sebenarnya kalau dari sekarang udah terlambat, terlalu cepat sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk belajar mulai sesuatu yang lebih yang punya dampak positif itu. Ya nggak apa-apa. Ya alon-alon asal kelakon lah istilahnya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi mari kita bangun kesadaran itu. Mari kita belajar, mari kita mengasah nalar berpikir kita melalui literasi, diskusi. Kalau ada aksi monggo lah di aksi dan sebagainya. Itu jalan terakhir ya? Iya. Jalan terakhir aksi. Iya. Tapi aksi itu kan banyak versi kan? Iya. Termasuk kalau memberikan penyadaran untuk orang lain itu termasuk aksi juga kok. Iya betul. Mengajak orang untuk belajar, berorganisasi itu aksi juga kan. Betul. Artinya gerakan untuk bagaimana semakin banyak orang sadar itu aksi. Ini yang perlu kawan-kawan pelajari, bahwa memang aksi itu adalah bentuk penyadaran juga. Jadi tidak hanya sebatas kita tahu turun jalan lalu kemudian muncul hanya itu saja. Ya, kan, jangan kita identikan aksi dengan demo dan sebagainya. Betul. Nah, banyak sekali kok aksi. Sementara demo sendiri itu ada jalan terakhir untuk menemukan mencari jalan yang lebih baik lagi gitu ya. Baik, terima kasih Bung Dian atas penyampaiannya tadi, luar biasa, sangat menarik sekali. Untuk kawan-kawan di sana, tetaplah bangun, bangkit, bahwa kalian masih diharapkan oleh bangsa kita dan negara kita. Gitu ya. Siap, Ketua. Salam Ketua. Salam Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kurang dari penyampaian. Ya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Siap, terima kasih kawan-kawan. Kita tutup untuk hari ini. Lain waktu kita akan bicara lebih lanjut lagi terkait dengan kaum muda, aktivis, dan negara kita, perkembangan negara kita ke depan seperti apa, akan dibawa kemana, itu tergantung sama pemudanya ya. Siap. Kalau pemudanya bangkit, bangun, pemudanya lebih kreatif lagi ya, lebih semangat lagi, insya Allah negara kita akan siap untuk menghadapi kemajuan demi kemajuan ini kan. Siap. Karena semakin cepat kemajuan di negara kita ini, juga kita harus semakin cepat juga untuk belajar supaya kita tidak ketinggalan kan. Tidak. Ya, terima kasih. Hanya ikan mati yang bebas terbawa arus kan. Iya. Kalau ikan hidup kan nanti dia berenang untuk melawan arus. Betul. Oke, salam Ketua. Salam Ketua.